Kisah tragis Medusa, dosa, kutukan dan transformasi dalam mitologi Yunani. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah tragis Medusa. Dalam labirin mitologi Yunani, kisah Medusa adalah salah satu yang paling mendalam dan penuh warna, menggambarkan perjalanan dari kecantikan dan kesucian menuju pengkhianatan, kutukan, dan akhirnya transformasi menjadi simbol dari kekuatan dan ketidakberdayaan. Kisah Medusa bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga mengenai nasib, kekuasaan, dan keadilan yang dialami oleh karakter-karakter mitologis dalam dunia yang penuh dengan interaksi antara dewa dan manusia. Asal-usul Medusa, seperti yang telah disebutkan, adalah salah satu dari 3 Gorgon, bersama saudaranya Steno dan Euryale. Dalam mitologi Yunani, ketiga Gorgon adalah makhluk menakutkan dengan wajah yang begitu mengerikan sehingga siapapun yang melihat mereka akan berubah menjadi batu. Namun, Medusa berbeda dari saudaranya yang abadi. Dia adalah satu-satunya Gorgon yang mortal, yang menjadikannya rentan terhadap penderitaan dan kematian seperti manusia biasa. Sebelum kutukan menimpanya, Medusa adalah seorang wanita yang sangat cantik, dengan kecantikan yang konon memikat bahkan dewa-dewa. Dalam banyak versi mitos, Medusa adalah seorang pendeta di kuil Athena. Athena, sebagai dewi kebijaksanaan dan perang, mengatur kuil-kuilnya dengan ketat, memelihara kesucian dan pengabdian para pendetanya. Medusa, yang berstatus tinggi sebagai pendeta, menjalani kehidupan yang murni dan berkomitmen pada dewa-dewa yang dilayaninya. Kehidupan Medusa berubah drastis ketika Poseidon, dewa laut yang dikenal dengan sifat impulsif dan keinginan yang tidak terkendali, terpesona oleh kecantikannya. Poseidon adalah salah satu dewa yang memiliki kekuatan luar biasa dan seringkali bertindak berdasarkan dorongan pribadi. Dalam berbagai versi cerita, Poseidon merayu Medusa dengan cara-cara yang penuh nafsu. Dalam beberapa kisah, Poseidon memaksa Medusa di kuil Athena, merusak tempat suci dengan tindakan yang tidak pantas. Pelanggaran ini tidak hanya merusak kesucian kuil Athena tetapi juga menghancurkan reputasi dan kehidupan Medusa. Athena, yang sangat marah dan merasa tersinggung karena kuilnya telah dinodai, memilih untuk menghukum Medusa dengan cara yang sangat keras. Alih-alih menghukum Poseidon, Athena memutuskan untuk menerapkan kutukan langsung pada Medusa, yang menyebabkan transformasi mendalam dan merusak seluruh eksistensinya. Kutukan Athena menjadikan Medusa seorang Gorgon dengan rambut ular berbisa dan tatapan yang mematikan. Medusa yang dulunya cantik sekarang menjadi makhluk yang menakutkan, dengan setiap gerakan dan tatapan yang dapat membunuh. Rambutnya yang berubah menjadi ular melambangkan perubahan dari keindahan menjadi kekacauan dan bahaya. Tatapannya yang bisa mengubah orang menjadi batu adalah cerminan dari kekuatan dan kemarahan Athena terhadap pelanggaran yang terjadi di kuilnya. Transformasi ini tidak hanya mengubah penampilan fisik Medusa, tetapi juga mengubah nasibnya. Medusa diusir ke dalam pengasingan, jauh dari peradaban manusia. Dia harus tinggal di gua gelap dan terpencil, di mana dia menjadi makhluk yang dihindari dan ditakuti. Kecantikannya yang dulu menjadi sumber pujian kini menjadikannya sumber ketakutan. Medusa tidak hanya kehilangan status sosialnya tetapi juga direnggut dari komunitasnya, terisolasi dalam penderitaan dan kesepian yang mendalam. Dalam pengasingan, Medusa menghadapi kehidupan yang penuh penderitaan. Setiap makhluk hidup yang mendekatinya akan langsung berubah menjadi batu, membuatnya tidak hanya terasing tetapi juga menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Penderitaan emosional Medusa sangat mendalam, dia yang dulunya dikenal karena kecantikannya dan statusnya sebagai pendeta sekarang harus hidup dengan kesadaran bahwa dia telah kehilangan segalanya. Kutukan Athena telah menjadikannya simbol dari kekuatan destruktif dan juga sebuah peringatan bagi mereka yang melanggar aturan suci. Medusa sering digambarkan sebagai makhluk yang penuh kemarahan dan kepahitan terhadap nasibnya. Dalam beberapa cerita, penderitaannya diperparah oleh kesepian dan ketidakberdayaan. Hidup di dalam gua gelap, Medusa tidak hanya dihindari oleh makhluk hidup, tetapi juga dirundung oleh perasaan bahwa dirinya adalah korban dari keputusaasaannya dan pengkhianatan yang telah terjadi padanya. Seiring berjalannya waktu, kisah Medusa mencapai titik puncaknya ketika dia dihadapi oleh Perseus, pahlawan legendaris yang diberi tugas untuk membunuhnya. Perseus adalah putra Zeus dan Danae, dan dia diutus untuk mendapatkan kepala Medusa sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh Raja Polydectes.
Raja Polydectes, yang ingin menghilangkan Perseus dari jalanannya, meminta kepala Medusa sebagai hadiah untuk menghilangkan persepsi bahwa Perseus bisa menjadi ancaman. Untuk melaksanakan tugas ini, Perseus diberikan berbagai alat dan bantuan dari para dewa. Athena memberikan perisai perunggu yang dipoles dengan cermat sehingga bisa berfungsi sebagai cermin, sementara Hermes memberikan sandal bersayap untuk memudahkan perjalanan Perseus ke Gua Medusa. Pedang dari Hephaestus, yang dirancang untuk membunuh makhluk mitos, adalah senjata yang akan digunakan oleh Perseus. Menggunakan perisai sebagai cermin, Perseus dengan hati-hati mengamati refleksi Medusa tanpa menatap langsung ke matanya. Ini adalah langkah kunci karena tatapan Medusa bisa mengubahnya menjadi batu. Perseus berhasil memasuki gua dan menghadapi Medusa, yang terjebak dalam kemarahannya dan ketidakberdayanya. Dalam pertarungan yang penuh ketegangan, Perseus memenggal kepala Medusa dengan keahlian dan keberanian, menggunakan perisai sebagai cermin untuk memastikan dia tidak terkena tatapan mematikan Medusa. Setelah kematiannya, kepala Medusa tetap memiliki kekuatan yang mematikan dan digunakan sebagai senjata dan simbol perlindungan. Athena, yang sebelumnya menghukum Medusa, kemudian mengambil kepala tersebut dan menempatkannya pada perisai atau aegisnya. Kepala Medusa menjadi alat yang digunakan oleh Athena dalam berbagai pertempuran, menunjukkan bahwa meskipun Medusa telah mati, kekuatannya masih memiliki nilai strategis dalam pertempuran mitos. Selain menjadi simbol kekuatan dan perlindungan, kepala Medusa juga menjadi objek yang penuh makna dalam mitologi Yunani. Dalam seni dan budaya, Medusa sering digambarkan sebagai simbol dari bahaya dan kekuatan destruktif. Kepalanya yang terputus seringkali digunakan dalam karya seni untuk menunjukkan keberanian dan kekuatan melawan ancaman besar. Kisah Medusa mencerminkan tema besar dalam mitologi Yunani, seperti hubungan antara manusia dan dewa, kekuasaan, dan keadilan. Medusa yang awalnya adalah wanita cantik dan suci menjadi korban dari nafsu dewa dan ketidakadilan, dan akhirnya menjadi makhluk menakutkan yang menunjukkan kekuatan dan ancaman. Keturunan dari cerita Medusa menekankan bagaimana nasib seseorang bisa berubah secara drastis akibat tindakan para dewa dan keputusan yang diambil dalam konteks mitos. Kisah ini juga merupakan pelajaran tentang bagaimana kekuasaan dan balas dendam dapat membentuk nasib individu, dan bagaimana seseorang yang awalnya dianggap sebagai simbol dari kebaikan bisa berubah menjadi simbol dari kekuatan destruktif. Medusa adalah contoh klasik dari bagaimana mitos Yunani menggambarkan interaksi kompleks antara keinginan manusia, tindakan dewa, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kesimpulannya, kisah Medusa adalah sebuah epik yang menggambarkan perjalanan dari kecantikan dan kesucian menuju kutukan dan transformasi menjadi simbol dari kekuatan dan bahaya. Dari kejatuhan Medusa akibat pelanggaran dan kutukan, hingga kematiannya yang mengubahnya menjadi alat kekuatan bagi para dewa, kisahnya menawarkan wawasan mendalam tentang kekuasaan, keadilan, dan penderitaan dalam mitologi Yunani. Dalam narasi ini, kita melihat bagaimana tindakan individu dan interaksi dengan kekuatan yang lebih besar dapat membentuk nasib dan menciptakan warisan yang bertahan lama dalam budaya dan seni. Kisah Medusa adalah contoh kuat dari bagaimana mitos dapat menyampaikan pesan yang kompleks tentang kondisi manusia dan kekuatan kosmik yang membentuk dunia mitologis. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. PAC out.